Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian dan Mahardi Saputra dengan NIM 2310011083. Di sini saya akan menjelaskan menghitung volume untuk alat maras dengan metode pendekatan metode numerik. Di sini saya akan menghitung gunung alat maras dari sebuah foto. Jadi untuk titik-titiknya itu ada 19 dan titik kurvanya itu ada 19 sampai integrasi numerik menggunakan GeoGebra-nya. Untuk luas kurvanya itu ada 30,31 sini. Dan volume bendanya itu 488,11. Nah, apa yang dikerjakan di file ini? File magnum.ggb ini itu sebuah konstruksi GeoGebra untuk mengubah foto benda nyata seperti gunungnya menjadi mirip vas atau botol, menjadi model matematis, lalu menghitung luas penampang dan volumenya menggunakan pendekatan numerik. Jadi bukan rumus geometri baku karena bentuk bendanya itu tidak beraturan. Di sini kita menjiplak bentuk dari gunungnya itu, lalu kita membuat kurvanya, lalu kita hitung luasnya, lalu kita hitung volumenya. Dan ini adalah foto dari objek asli dari Gunung Alat Maras. Nah, di sini kita menggunakan 4 konsep numerik yang kita pakai. Ada interpolasi, itu fungsinya membuat kurva mulus melewati semua titik secara berurutan. Lalu ada regresi polinomial, fungsinya itu untuk menghitung derajat tertentu yang paling mendekati seluruh titik. Lalu hasilnya diturunkan ke integral secara aljabar. Lalu ada integrasi numerik, yaitu fungsinya untuk menghitung luas dari sebuah kurva dengan mengintegrasikan fungsi dari hasil regresi dari batas kiri ke batas kanan. Lalu ada teorema Pappus. Kulit tabung itu fungsinya untuk memutar kurva terhadap sebuah sumbu yang menghitung volume benda putar. Jadi V dikali V dikali tinggi dan seterusnya. Untuk alur kerjanya itu yang pertama itu menyiapkan foto dan titik jangkar A, B, lalu ditandai sebanyak 19 titik dari tepi objek C sampai U. Nah, jadi itu menandainya itu seperti ini. Dari C sampai sini. Lalu dikumpulkan ke dalam satu list. Dalam list L1, lalu buat kurva spline visual, lalu membuat kurva fit plotly, lalu diintegralkan, lalu menyusun rumus kulit tabung, dan terakhir diintegralkan dan akan menghasilkan volume. Untuk lalu dilakukan ke satu dari 8 langkah ini, itu menyisipkan foto dari jangkar A sampai B, lalu foto objek disisipkan ke bidang koordinat GeoGebra sebagai elemen image agar ukuran dan posisi foto itu bisa diatur secara presisi. Foto dikaitkan pada 2 titik jangkar A sama B sini. Tuh, sudut 0 tuh di A dan sudut B
itu ada di sebelah kanan. Lalu langkah kedua, menandai 19 titik di sepanjang tepi objek. Dari titik C sampai U diletakkan satu persatu mengikuti garis tepi kanan siluet objek pada foto. Dari pangkal 1 hingga ujung 15,22. Semakin rapat titik mengikuti lekukan, semakin akurat kurva yang terbentuk nantinya. Jadi 19 titik sudah cukup. Nah, lalu kita kumpulkan titik-titiknya itu ke dalam list L1. Dari C sampai U jadi dikumpulkan menjadi 1. Lalu kenapa itu digabung jadi satu list? Itu membuat kurva seperti spline. Dan fit Plotly membutuhkan satu kumpulan data sebagai input, bukan titik satu per satu. Untuk urutan titik ke dalam list ini menentukan kurva yang dihubungkan. Karena itu titik ini diberi nama urutan C sampai U mengikuti arah dari J ke kanan. Nah, dengan list ini kedua kurva spline dan fit Plotly di langkah berikutnya ini dibuat dari sumber yang persis sama sehingga hasilnya bisa dibandingkan secara adil. Untuk langkah keempat itu adalah kurva spline, itu menghubungkan titik secara mulus. Untuk perintah spline ini membuat kurva yang melewati semua titik dalam list secara berurutan dan dengan cabukan antar segmen yang mulus. Seperti ini. Angka 3 derajat itu sama dengan angka 3 itu sama dengan 3 derajat kubik. Jadi setiap kedua titik berurutan dihubungkan dengan potongan kurva pangkat 3 disambungkan agar tidak patahan tajam. Itu mirip di cara penggaris leluhur. Pen fisik itu melengkung mengikuti paku-paku. Untuk kelebihannya sendiri itu sangat akurat mengikuti bentuk objek asli karena wajib lewati semua 19 titik. Lanjut langkah kelima, ini adalah kurva fit Plotly, fungsinya otomatis siap untuk diintegralkan. Fit Plotly sendiri itu mencari satu persamaan polinomial yang paling mendekati untuk seluruh titiknya. Ini adalah regresi, bukan interpolasi. Karena itu G yang dipakai pada langkah menghitung luas, volume, dan untuk dipakai menghitung langkah, menghitung luas, dan volume berikut. Nah, derajat 4 dipilih agar kurva cukup fleksibel mengikuti satu lekukan naik dan satu lekukan turun pada profil objek sesuai bentuk data pada tabel titik. Lalu langkah ke-6, menghitung luas dari daerah bawah kurva G. Integral itu menghitung luas daerah yang dibatasi kurva Y dari sumbu X serta garis X dan X sama dengan 15,22 ini, yaitu rentang horizontal seluruh objek. Nah, untuk hasil luas ini itu mempresentasikan luas mendampang 2D dari siluet objek
dan menjadi bahan dasar untuk menghitung volume 3D pada langkah berikutnya. Yaitu langkah ke-7, itu untuk menyusun rumus volume benda putar. Nah, rumus ini berasal dari metode kulit tabung untuk volume benda putarnya. mc2p kali R ini untuk menghitung keliling lingkaran kulit tabung pada jarak R dari sumbu putarnya itu ada X, ada radiusnya itu dari sumbu putar diperkirakan pada X sama dengan 6,87 dekat dengan titik tertinggi K. Lalu ada kulit tinggi tabung, itu diambil dari kurva hasil regresi. Dengan mengalihkan ketiganya, ini menyatakan volume 1 kulit tabung setipis dx pada posisi X dan menjumlahkan lalu mengintegralkannya semua kulit tabung ini dari X1 sampai 15,22. Dan akan menghasilkan volume total benda putar. Nah, untuk langkah 8 ini itu untuk menghitung volume total bendanya. Jadi volume itu sama dengan integral itu isinya itu adalah H1 H,1,15,22. Lalu rangka terakhir mengintegralkan H, fungsinya itu kulit tabung dari langkah 7 pada rentang yang sama seperti perhitungan luas dari X1 hingga X15. Ini geometrinya akan menjumlahkan volume dari seluruh kulit tabung secara numerik dan akan menghasilkan satu angka akhir volume total tersebut. Jadi dari total volumenya itu 488,11 untuk satuan volume kubik. Nah, untuk ringkasannya itu dari foto hingga angka volume itu digitalisasi sebanyak 19 titik dari kiri sampai kanan. Itu ditandai menggunakan tepi objek pada foto lalu dikumpulkan ke dalam satu list. Untuk kurvanya kita pakai dua kurva dan dua tujuan. Spline itu untuk mengikuti bentuk asli secara visual, dan poly kita sebagai fungsi matematis tunggal yang siap diintegralkan. Untuk luas penampungnya itu integral di dalam kurung G, 1,15,22, jadi totalnya itu 30,31 luas daerah 2B di bawah kurva. Untuk volume benda putarnya itu mengikuti dengan rumus kulit batang. Jadi H sama dengan 2R itu X 3,87 dan integralnya itu H,1,15,22. Jadi untuk volume 3D-nya itu 488,11. Hitungnya itu untuk titik ordinat itu seperti ini. Di sini ada spline, koordinat spline belok lip, dan terakhir itu adalah volumenya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
yang sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.